Begitu kita menduga proses-proses hukum yang ada di negeri ini hari ini, bahwa di dalam proses hukum di ujungnya pasti ada tukar tambah politik. Kalau kita merujuk pada kasus sebelumnya, yakni kasus Verdi Sambo misalnya, pada waktu itu kan kita mendapati diagram siapa saja perwira tinggi kepolisian yang terlibat dalam bisnis judol. Dan kemudian setelah rame-rame itu kan Kapolri memerintahkan pemberantasan judol. Nah sekarang ini tampaknya netizen membaca ada kaitannya judol ini, mereka mungkin membaca, mengendus gitu ya, kaitannya judol dengan parpol. Olok-olok, sindiran atau meme bahwa singkatan projo adalah pro judi online. Ini kan sebenarnya membawa kita pada satu kecurigaan, kita mencium ada kecurigaan dari netizen terhadap rencana Pak Jokowi mengubah projo menjadi partai politik. Siapa yang berkepentingan dengan pembongkaran konstruksi judi online ini atau jaringan judi online ini? Ya pasti elit yang ada di dalamnya tuh, yang mungkin udah pecah kongsi, lalu mulai menganggap bahwa ya sebaiknya dibuka, sebaiknya saling mengintai dan saling menjebak. Tapi sekali lagi, ini adalah soal yang memungkinkan kita percaya bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo itu bisa berlanjut. Dan kepastian-kepastian ini yang lagi juga dievaluasi oleh masyarakat sipil. Termasuk ujung dari kasus Tom Lembong ini kemana? Apakah Pak Jokowi dendam dia itu bisa tiba pada PDIP nanti? Mungkin Tom Lembong ini baru satu sinyal karena membela Anies. Dan ada soal lain, mungkin seorang tokoh karena masih ada di lingkungan PDIP. Jadi semua hal yang kita duga dari awal bahwa Jokowi hendak mentuntaskan dendamnya, itu pasti itu yang berlangsung. Tetapi juga bagi Pak Prabowo tentu tidak mungkin transaksi hukum ini diandalkan pada dendam presiden sebelumnya. Karena itu juga buruk bagi Pak Prabowo, karena limpahan kasus ini juga akan ditangani oleh Menteri Hukum atau sistem penegakan hukum yang ada di bawah kendali Pak Prabowo. Jadi harus ada semacam keterangan yang agak official dari Gerindra, dan saya kira itu sedang dipersiapkan, bahwa semua hal yang menyangkut kasus yang kelihatannya sumir, di belakangnya pasti ada kepentingan politik. Dan Gerindra tentu mesti terangkan kepentingan politik apa yang bisa menghalangi proses hukum, sebaliknya kepentingan politik apa yang justru dipakai untuk menjebak-jebak para tersangka di dalam soal korupsi ini. Jadi ini penanda pertama bahwa ada keseriusan dari pemerintahan yang baru Prabowo untuk menegakkan hukum, tapi kemudian keseriusan itu sebagai pintu masuk yang memungkinkan pihak Pak Jokowi justru merasa terancam. Karena itu dengan alasan keseriusan lalu dicarikanlah kriminal-kriminal yang dikriminalisasi, diatur, direkayasa untuk dikriminalkan. Nah sekali lagi ini urusan dendam dengan dendam sebetulnya tuh. Kalau projo diacak-acak, tentu yang punya kepentingan adalah mereka yang melihat bahwa projo itu adalah komplotan di balik Pak Jokowi. Kita sebut kata komplotan karena akhirnya